Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak dan kakak-kakak semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar blockchain kami. Saya Nathan Tenka dengan NIM 135217172. Saya selalu memenalu dengan NIM 135211063. Dan saya Michael Putrawi dengan NIM 135211108. Oke, saat ini pengembangan aplikasi secara kolaboratif sudah menjadi semakin mudah. Nah, contoh dari fenomena ini bisa kita lihat dalam banyaknya aplikasi open source. Nah, aplikasi open source ini memungkinkan siapapun untuk memodifikasi sebuah aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan bahkan jika modifikasi tersebut dirasa diperlukan banyak orang, maka pembuat aplikasi bisa memasukkannya ke dalam versi resmi aplikasi. Nah, namun pengembangan open source masih memiliki beberapa permasalahan, terutama dalam hal proses seleksi modifikasi yang dimasukkan ke dalam code base utama, lalu tracking komponen open source dalam code base, dan terakhir proses otomasi workflow untuk mempercepat integrasi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah fully public development method yang berbasis blockchain. Dalam metode ini, semua orang bisa mengusulkan modifikasi modifikasi mereka sendiri ke dalam blockchain. Nah, lalu modifikasi tersebut akan di-voting oleh pengguna-pengguna lain. Nanti, modifikasi dengan jumlah voting terbanyak akan dimasukkan secara otomatis ke dalam codebase utama. Nah, dalam tugas besar ini, kami membuat aplikasi pengaman blockchain untuk pengembangan game. Ini gambar use case diagram dari platform yang kami kembangkan. Lalu untuk teknologi stack yang kami gunakan pada pengembangan platform blockchain kali ini adalah yang pertama untuk front-nya ada React.js. Kenapa kami menggunakan React.js? Karena React.js itu mendukung integrasi dengan wallet, yaitu wallet MetaMask yang kami pakai, dan juga pengembangan blockchain, yaitu menggunakan library Web3. Begitu juga dengan backend dan Oracle. Backend di sini menggunakan Node.js karena JavaScript itu mendukung untuk pengembangan blockchain, yaitu adanya library Web3. Dan di sini juga diimplementasikan Oracle. Untuk smart contract-nya sendiri itu dikembangkan menggunakan Truffle dan Ganache karena mudah dipahami dan dapat membuat blockchain lokal secara cepat dan praktis sehingga mempermudah pengujian. Lalu juga ada Google Drive ini. Google Drive ini sebagai penyimpanan aset sementara yang eh, diusulkan oleh user. Nanti dari aset-aset ini akan dilakukan voting juga. Lalu ada GitHub ini untuk penyimpanan code base utama. Untuk implementasi Oracle yang ada pada platform yang kami kembangkan ini itu sebentar, untuk deskripsi dan struktur datanya itu ada dua, data aset. Data aset ini terdiri atas nama aset, deskripsi aset, link Google Drive, aset, dan waktu upload. Nah, di sini Oracle itu bekerja dengan cara karena Google Drive itu kan menyimpan aset dan aset itu disimpan dalam link. Sedangkan smart contract itu nggak bisa mengakses eh, link dari luar gitu, data eksternal dari luar. Nah, jadi Oracle di sini berperan untuk menyampaikan data link Google Drive itu ke dalam smart contract. Lalu ada data voting, juga ada mekanisme pengambilan data itu ada pengumuman aset, voting aset, dan penentuan pemenang. Lalu ada beberapa skenario buruk yang sudah ada solusinya juga. Berikut adalah demo yang akan dilakukan oleh Leon. Saya izin untuk stop share. Oke, bagian selanjutnya adalah demonstrasi. Jadi saya akan coba untuk share screen. Oke, semoga layar sudah terlihat dengan baik. Nah, untuk memulai, saya akan coba untuk menjelaskan mulai dari struktur perbandingannya. Dapat dilihat di sini terdapat tiga buah folder utama, yaitu folder front end, di app, dan back end, yang masing-masing memiliki fungsionalitas tersendiri. Front end untuk hal yang bagian akan ditampilkan kepada pengguna, sedangkan back end itu yang berinteraksi langsung dengan front end. Jadi app digunakan untuk menjaga konsistensi dari aplikasi blockchain itu sendiri. Jadi dapat dilihat di sini sudah terdapat tiga terminal dan berikut adalah komen yang dapat kita gunakan untuk melakukan run terhadap program yang telah dibangun. Kita akan mulai dari di app, karena di app ini kita menggunakan Truffle, jadi komen yang kita gunakan adalah Truffle Develop. Lalu di sini dia akan coba untuk mengenerate beberapa akun dan beberapa private key juga yang bisa kita gunakan. Di sini saya sudah coba untuk menggunakan akun nomor 012, jadi terdapat tiga buah akun berbeda. Dan untuk memulainya kita akan bisa mulai dengan melakukan command migrate.
dan di app akan siap untuk digunakan. Selain dari itu, untuk front end dan back end kita akan menggunakan komen yang sama, yaitu run dev, setelah memasuki folder spesifik dari masing-masing repo-nya. Jadi kalau back end kita harus masuk ke dalam repo back end dulu, begitu juga dengan repo front end. Front end akan run pada uh, port 3000, sedangkan backend akan run pada port 5000, dan di app akan run pada port 5757. Oke, semua aplikasi sudah berjalan, lalu kita coba masuk ke dalam aplikasi. Oke, mungkin sambil menunggu ini proses loading, untuk pengantar utama terdapat, karena aplikasi kami dapat melakukan penyimpanan aset ke dalam sebuah repository. Jadi di sini kami membuat sebuah repository bernama Game Assets yang akan menyimpan seluruh aset game yang memenangkan sebuah patch. Selain itu kami juga memiliki sebuah Google Drive yang digunakan sebagai storage untuk penyimpanan seluruh game aset yang diusulkan pada setiap patch-nya. Oke, di sini kita memasuki halaman utama dari aplikasi. Dapat dilihat ini adalah homepage, dan di sini terdapat beberapa informasi seperti judul, dan kalau misalnya kita slide ke bawah, kita akan mendapatkan beberapa informasi terkait apa yang MetaMaker dapat lakukan. Di sini kita bisa melakukan collaborative decision making, di mana kita bisa melakukan propose, vote, dan decide game asset seperti apa yang akan menjadi pilihan kita. Selain dari itu, kita juga dapat memanage game asset tersebut dengan melakukan akses terhadap repository GitHub secara langsung, dan kita juga dapat memberikan akses secara transparan seperti apa sebenarnya aset-aset yang ada, dan memberikan kesempatan pada setiap pengguna dari aplikasi untuk memilih aset mana yang akan digunakan dan dipilih untuk memenangkan sebuah patch game tertentu. Lalu kita juga dapat melakukan connect terhadap sebuah akun wallet. Jadi dapat dilihat di sini dalam MetaMask kita, kami sudah memiliki 3 buah akun. Oke. Jadi di sini terdapat akun 3, akun 4, akun 5, dan akun 6 yang masing-masing memiliki masing-masing akun dan ID dan private. Lalu kita akan coba untuk melakukan connect terhadap salah satu wallet. Di sini kita menggunakan akun yang ada pada akun wallet nomor 4. Oke. Sekarang kita akan mulai masuk ke fitur yang pertama, yaitu propose asset. Jadi pada fase ini, pengguna dapat diizinkan untuk melakukan propose game aset terbaik mereka untuk dapat diajukan dalam sebuah patch yang akan di-vote oleh setiap anggota yang menggunakan aplikasi ini. Di sini pengguna dapat mengupload aset, memberikan description, dan mengupload game aset sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sekarang kita sedang masuk dengan akun 4, lalu kita akan coba untuk memasukkan sebuah game aset. Sini saya sudah coba untuk mengcopy sebuah deskripsi untuk membuat kita tidak perlu terlalu lama. Jadi, aset diberi nama di aset style yang bisa digunakan dan akan kita ajukan pada sesi voting kali ini. Untuk sesi voting isi pengajuan aset sendiri, sebenarnya periodenya akan 8,5 menit. Dapat dilihat di sini waktu yang tersisa hanya tinggal. Dan kita akan coba untuk up sebuah aset dari yang sudah kita punya sekarang. Oke, kita akan coba untuk upload aset yang ini. Sambil menunggu loading. Oke, ini gambar asetnya. Dan ada konfirmasi jika aset berhasil diupload. Dan kalau misalnya kita berhasil untuk propose, juga akan ada konfirmasi bahwa aset berhasil dipropose oleh user tersebut. Kita tunggu. Oke, aset berhasil dipropose oleh akun 3 sekarang. Ya, dipropose oleh akun 4 yang sedang login dengan akun tersebut. Sekarang bagaimana cara kita berganti akun? Kita cukup mereload aplikasi, dan dia akan coba untuk keluar dari connected-nya. Kita bisa mengganti akun dengan mengubah langsung dari MetaMask-nya, lalu kita ubah menjadi akun 5 misalnya. Kita akan coba ubah jadi akun 5 dan kita connect dengan akun tersebut. Lalu kita akan coba masuk nih dengan akan coba usulkan aset yang lain. Misalnya di sini akan coba untuk usulkan aset 5 gitu ya. Kita coba kasih nama
aset 5. Dan kita akan coba untuk upload aset yang lain dari pengguna berbeda. Akan coba masukkan gambar yang ini. Oke, dia berhasil terupload dan kita akan coba propose. Oke, di sini bisa kita lihat terdapat dua aset yang berasal dari propose dan kita bisa lihat aset yang ada di propose itu ke dalam di dalam Google Drive ini. Jadi bisa bisa kita lihat sebenarnya di dalam Google Drive ini sudah dapat dua aset dan dua aset ini yang akan diujikan atau akan dipersaingkan nih konteksnya dalam proses pemilihan voting yang akan digelar dalam kurang dari 1 menit lagi. Bisa dilihat di sini waktunya tinggal 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, pada saat waktu proposing selesai, waktu proposing akan di-lock, lalu kita akan coba untuk pindah fase dan bisa dilihat di sini fase berikutnya adalah fase aset. Kita bisa balik ke home atau kita pindah ke aset. Kita akan coba pindah ke aset dan di aset ini akan ditampilkan beberapa aset yang berhasil diajukan oleh berbagai pengguna yang bisa memasuki aplikasi. Dapat dilihat di sini terdapat dua aset, yaitu UI Large File 4 dan UI Large Asset 5. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa informasi. Informasi yang pertama adalah judul dari asetnya, dia diusulkan oleh ID siapa, dan description yang bisa kita akses terkait dari aset tersebut. Di sini aset dalam bentuk gambar karena kondisi internet saya jujur saat ini kurang stabil, tapi pada saat kondisi internet cukup memadai, dia akan coba untuk meload aset yang ada sehingga di sini seharusnya akan muncul gambar dari aset yang sudah dipropose oleh user sebelumnya. Di sini kita akan coba lakukan propose aset terhadap aset 4 dengan menggunakan akun 5. Ya, sekarang kita sedang masuk dengan akun 5. Lalu kita akan coba melakukan voting. Di sini dia akan coba untuk melakukan vote. Dan pada saat vote berhasil diterima, maka kita sudah memberikan satu suara untuk UI Large Style. Jadi di sini kita akan coba untuk mengumpulkan suara terbanyak dari masing-masing aset title. Dan dari sana kita akan coba untuk mengeluarkan aset mana yang akhirnya akan dimasukkan ke dalam repository GitHub. Jadi, aset yang akan dimasukkan dalam repository GitHub adalah aset yang memiliki jumlah vote terbanyak. Dari sana, kita bisa simpulkan bahwa aset yang akan memenangkan sebuah patch adalah aset yang memiliki jumlah vote terbanyak. Oke, kita akan coba tunggu dalam 20 detik terakhir. Ini kita bisa coba sambil load ya. Oke, sekarang lagi dalam fase 5 detik terakhir. Seharusnya pada saat waktu ini selesai, UI Large File 4 akan memenangkan proses voting dengan satu suara dan yang lainnya tidak memiliki suara sama sekali. Jadi dapat dilihat di sini UI Large File 4 memenangkan proses voting dan bisa dilihat dia diusulkan oleh user yang memiliki address ini dengan deskripsi ini dan kalau misalnya dia berhasil memenangkan sebuah patch, maka aset ini akan masuk ke dalam repository GitHub. Di sini belum dilihat ya, bisa dilihat belum ada. Dan pada saat kita coba load kembali, kita akan lihat bahwa akan terdapat sebuah aset baru nih dengan dengan di sini comment yang baru now yang merupakan aset dari file 3 yang memenangkan proses voting dari periode sebelumnya. Dapat dilihat di sini prosesnya terus berlanjut ya teman-teman. Jadi waktu congratulations ini selesai dia akan kembali pada periode voting yang berlangsung periode propose yang berlangsung selama 5 menit dan periode vote yang berlangsung selama 2 menit. Dapat lihat bahwa proses ini dilakukan secara terus-menerus uh, hingga terus saat ini periode ini terus dibuka seperti itu. Jadi di sini dapat lihat rentang waktunya adalah 5 menit dan 2 menit. Tapi pada implementasi nyatanya sepertinya agak sulit jika kita mengimplementasikan atau membuat sebuah aset baru setiap 5 menit atau 2 menit sehingga kami sejatinya hanya menerapkan sebuah simulasi sehingga lebih mudah untuk didemokan. Tapi implementasi nyata dapat digunakan yaitu proposing selama 12 hari dan voting selama 2 hari sehingga validate fase ini akan terulang setiap 2 minggu sekali. Mungkin sekian penjelasan dari seluruh fitur yang berada pada aplikasi. Sekian demonstrasi dari kami. Terima kasih.